Shalom jemaat Tuhan, Bina Iman hari ini saya berikan tema hasil yang sempurna. Mari kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6." Tuhan menyelesaikan semua karya ciptaannya dengan sebuah perkataan, sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa apa yang Tuhan kerjakan sempurna. Dari awal sampai akhir penciptaan, Dia melakukan dengan sempurna. Sehingga Dia berkata, sungguh amat baik. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tentu kita juga menginginkan hal yang sama terjadi. Ketika kita bekerja, melayani, sekolah, dan apapun yang kita lakukan, kita rindukan supaya kita mendapat hasil yang terbaik. Nah, pada saat ini saya akan membagikan 3 hal bagaimana supaya kita bisa mendapat hasil yang sempurna, sehingga pada akhirnya kita juga bisa berkata seperti Tuhan berkata, sungguh amat baik. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berbicara soal motivasi kita. Hal yang mendasari kita untuk melakukan segala sesuatu adalah untuk Tuhan. Harus untuk Tuhan. Karena ketika kita melakukan hanya untuk dilihat manusia, bisa saja kita akan kecewa. Tetapi ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka saya percaya hasilnya akan berbeda. Yang kedua, lakukan dengan kesungguhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi ketika kita mau bekerja melakukan sesuatu kepercayaan apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, maka lakukan itu dengan kesungguhan hati. Sebab apa? Waktu kita terbatas. Ada saat di mana kita masih ingin melakukan sesuatu, tapi sudah nggak ada waktu. Sehingga kalau hari ini masih punya waktu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka hasilnya pun pasti akan berbeda. Yang ketiga, yakin bahwa Tuhan yang menyempurnakan. Mazmur 138 ayat 8 berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan kita bahwa Tuhan itulah yang sanggup menyempurnakan semua yang kita kerjakan. Ini berarti kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bukan karena kepintaran kita, tetapi kita percaya ketika Tuhan ada di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, maka Dialah yang akan menyempurnakan semua yang tidak sempurna. Sehingga kalau kita melihat ayat ini, di ayat 8 Mazmur 138 ini, kalimat yang berkata akan menyelesaikannya bagiku dalam Indonesian Literal Translation berkata menyempurnakan yang ada di dalamku. Jadi Tuhan yang menyempurnakan, kita melakukan bagian kita dan Tuhan menyempurnakan yang masih kurang dalam hidup kita. Sehingga bilangan pasal 14 ayat 28 juga bisa kita klaim dan kita perkatakan sebagai suatu keyakinan yang positif. Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi biarlah firman Tuhan
pada saat ini memberikan kita sebuah motivasi bahwa kita perlu untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita perlu untuk melakukan dengan kesungguhan hati. Dan terakhir, kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Dan kita boleh memperkatakan firman Tuhan sehingga Tuhan katakan, apa yang engkau katakan, aku lakukan bagimu. Tuhan Yesus memberkati.